Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertemuan kali ini adalah melanjutkan dari tema I subtema 1. Yaitu kita akan membahas subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Pembelajaran pertama sampai ke-6 kita akan bahas untuk sub 2, yaitu bintang. Bintang adalah benda langit yang berbentuk pola besar dan panas serta memancarkan cahaya. Bintang bersuhu sangat panas karena di dalamnya terdapat pembakaran gas hidrogen menjadi helium dalam satu proses yang disebut reaksi fusi. Hal ini yang menyebabkan suatu bintang sangat panas dan bersinar terang. Contoh adalah bintang matahari sebagai pusat tata surya. Bintang berbentuk di kumpulan awan debu bersatu di ruang angkasa yang disebut nebulae. Bintang Proxima Centauri. Berdasarkan warna dan ukurannya, bintang dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu bintang berukuran kecil berwarna merah dan tidak bersinar dengan terang, bintang berukuran sedang berwarna kuning, contohnya matahari, bintang berukuran besar berwarna biru dan bersinar terang. Semakin besar ukuran bintang, maka bintang tersebut semakin panas dan bersinar terang. Semakin kecil ukuran bintang, maka semakin lama usianya. Bintang berukuran besar bersinar lebih terang tetapi akan meledak lebih cepat. Asteroid, komet, dan meteoroid. Di sini kalian akan mengetahui perbedaan dari asteroid, komet, dan meteoroid dalam video animasi tersebut. Kalian simak baik-baik ya. Ini adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran sangat kecil dan juga memiliki orbit terhadap matahari, yang artinya asteroid juga mengelilingi matahari. Asteroid terbentuk dari sisa-sisa awal mula terbentuknya sebuah sistem tata surya. Serpihan-serpihan yang dapat mengorbit matahari dan memiliki ukuran cukup besar akan menjadi sebuah planet. Namun, sisanya hanya akan menjadi serpihan kecil dan beraneka bentuk yang disebut asteroid. Maka dari itu, asteroid juga memiliki sedikit kandungan logam seperti nikel dan besi. Di tata surya kita, ada sebuah tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para asteroid yang dinamakan sabuk asteroid. Asteroid-asteroid ini berkumpul di sebuah lintasan yang berada di antara jalur lintasan orbit Mars dan Jupiter. Di dalam sabuk asteroid ini memiliki 4 asteroid yang paling besar yang pernah diteliti. Di antaranya asteroid Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Ukuran terbesar asteroid yang ada di tata surya kita adalah asteroid yang bernama Ceres. Asteroid ini memiliki ukuran sekitar 950 km. Selain itu, ada juga asteroid yang memiliki ukuran sangat kecil, sehingga keberadaannya terlihat seperti batuan biasa yang melayang di luar angkasa. Dalam tata surya kita, ada sekitar 150 juta asteroid yang sudah dikonfirmasi keberadaannya oleh para astronom. Setidaknya
ada sekitar 1,9 juta asteroid yang memiliki ukuran sekitar lebih dari 1 km. Namun, ada hal unik di dalam fakta asteroid ini. Asteroid yang bernama Ceres atau juga asteroid terbesar, pada tahun 2006 asteroid ini telah ditetapkan sebagai planet kerdil, dikarenakan asteroid ini memiliki sifat seperti planet, yaitu mengorbit dan memiliki jalur lintasan tersendiri dengan matahari, ditambah lagi memiliki ukuran yang cukup besar. Selain asteroid, di dalam tata surya kita juga memiliki sebuah objek luar angkasa yang lain. Objek ini memiliki ciri mirip seperti asteroid. Namun, objek ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu dapat bercahaya layaknya sebuah bintang dengan ukurannya yang lebih kecil dari asteroid. Komet. Begitu kita menyebut benda angkasa yang satu ini, karena ciri fisiknya dapat memancarkan cahaya dan memiliki ekor. Maka dari itu, komet sering disebut juga bintang berekor. Banyak teori yang berpendapat asal mula komet terbentuk pada saat yang sama dengan saat terbentuknya tata surya. Pada tahun 1950, seorang astronom yang bernama John Oort berteori bahwasanya matahari dikelilingi oleh kabut. Kabut besar yang memiliki jarak ratusan kali lipat jarak bumi dan matahari ini dipercaya terdiri dari material yang akan menjadi cikal bakal komet. Ketika material tersebut keluar dari sabuk komet dan memasuki tata surya bagian dalam, maka disitulah komet terbentuk. Komet biasanya terletak jauh dari matahari. Untuk saat ini, keberadaan komet yang dapat diketahui para astronom adalah komet yang memiliki jarak sekitar 2,5 SA atau satuan astronomi. Jika diartikan, komet ini memiliki jarak sekitar 375 juta kilometer dari matahari. Lebih dari itu, para astronom belum dapat mengetahuinya lebih lanjut. Dengan alasan jarak yang sangat jauh dari sumber panas, maka dari itu komet terdiri dari 3 bagian, yang diantaranya bagian inti, koma, dan ekor. Inti komet terbentuk dari kristal es dan gas yang membeku. Inti dari komet ini memiliki ukuran sekitar satuan kilometer saja. Bahkan komet dengan ukuran inti terbesar saat ini hanya memiliki ukuran 10 kilometer. Berikutnya adalah bagian koma. Bagian ini terdiri dari es dan debu. Ketika komet mendekati matahari dengan jarak sekitar 150 juta kilometer, komet mulai dapat memunculkan ekornya. Ekor komet ini terbentuk dari bagian koma tadi. Ketika suhu meningkat dan hembusan angin matahari menerpa komet, bagian koma dari komet akan memanjang dan jadilah ekor pada komet. Ekor ini dapat memanjang sekitar 100 juta kilometer jauhnya. Untuk saat ini, komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Komet ini ditemukan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Edmund Halley pada tahun 1705. Komet Halley memiliki satu kali orbit selama 75 tahun waktu bumi. Komet Halley terakhir terlihat pada tahun 1986. Dan apabila kita memiliki umur panjang, maka kita akan menyaksikan komet ini melintas pada tahun 2061 mendatang. Dan yang kalian lihat di video ini adalah bentuk dari meteorit. Meteorit adalah bebatuan luar angkasa yang berukuran sangat kecil. Jika asteroid dan meteor bergerak pada jalur orbitnya sendiri, meteor akan selalu melayang-layang secara bebas dan tidak mengorbit pada objek apapun. Para ilmuwan berpendapat bahwa meteorit terbentuk dari pecahan komet maupun asteroid. Ketika sebuah meteorit tertarik oleh gravitasi dari salah satu planet,
Misalkan saja bumi, banyak dari meteorit-meteorit ini di luar sana gagal untuk menyentuh permukaan bumi. Hal ini terjadi karena gesekan dengan lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum menyentuh permukaan planet kita. Proses jatuh dan terbakarnya meteorit ini terkadang bisa terlihat jelas dari bumi, dan itulah yang dinamakan meteor, atau sebagian orang juga sering menyebutnya bintang jatuh. Untuk beberapa meteor yang memiliki ukuran cukup besar, terkadang ketika meteor itu jatuh dan tidak terbakar sampai habis di atmosfer, pecahan meteor ini akan sukses mencapai permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga yang sangat luar biasa. Meteor yang selamat sampai ke bumi inilah yang dinamakan meteorit. Salah satu peristiwa jatuhnya meteorit yang terkenal adalah yang terjadi di Arizona, Amerika Serikat. Hal itu terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Peristiwa tersebut membentuk sebuah kawah dengan kedalaman 170 meter dengan lebar hampir 1,5 kilometer. Jadi selain tata surya yang mengelilingi matahari, yaitu ada asteroid, komet, dan meteoroid. Cerpen salah satu unsur dalam cerita yang penting adalah plot atau alur. Alur merupakan sebuah rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis atau suatu rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Alur ada 3 jenis. Yang pertama, alur maju, yakni suatu alur yang ditampilkan maju secara berurutan dari tahap awal, tengah, sampai dengan tahap akhir cerita. Yang kedua, alur mundur, yakni suatu alur yang diceritakannya dimulai dengan penyelesaian. Dan alur campuran, yakni suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian. Pengaruh modernisasi pada budaya masyarakat. Dampak positifnya, modernisasi dapat menyebabkan masyarakat berubah menjadi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masuknya budaya luar yang positif, misalnya rajin, disiplin, tepat waktu, berani bersaing, kreatif, kritis, dan peduli lingkungan, serta adanya pertukaran budaya. Dampak negatifnya, generasi muda lebih menyukai gaya hidup dari negara-negara lain. Masyarakat Indonesia lebih menyukai menggemari budaya negara lain yang masuk ke Indonesia. Nilai-nilai luhur Huma Betang, yaitu hidup rukun dan damai walaupun terdapat banyak perbedaan, bergotong royong, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan kekeluargaan, serta menghormati leluhur. Perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia akibat dari modernisasi yaitu cara berkomunikasi, cara berpakaian, gaya hidup, sistem pengetahuan, dan tergerusnya budaya bangsa. Pancasila keempat, prinsip musyawarah tertuang dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilandasi prinsip kekeluargaan, dengan tujuan saling mengenal, saling tukar-menukar ide dan gagasan, dan terciptanya toleransi. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bulan merupakan satelit alami yang menepati ukuran kelima terbesar dari satelit alami yang terdapat dalam tata surya. Bulan tidak memiliki cahaya, tetapi bulan memancarkan cahaya yang merupakan pantulan cahaya matahari. Permukaan bulan berbentuk tidak rata, tetapi berbentuk bukit-bukit dan memiliki banyak kawah. Daerah yang tampak terang memiliki permukaan yang berbukit-bukit atau dataran tinggi dan penuh kawah. Sedangkan daerah yang tampak lebih gelap adalah permukaan yang memiliki sedikit kawah. Dataran tinggi di bulan disebut mare.
Beberapa jenis tari kreasi daerah. Yang pertama, tari Japien. Yang kedua, tari Nguri. Yang ketiga, tari Kuntulan. Yang keempat, tari Merak. Dan yang kelima, tari Kupu-kupu. Selain penghayatan dan penguasaan gerak yang harus dipersiapkan dalam pertunjukan tari adalah musik mengiring tarian. Selain berfungsi untuk mengatur ritme gerakan, juga berfungsi untuk memberikan suasana tertentu terhadap tarian. Busana dan tata rias. Busana dan tata rias penari juga harus dipersiapkan sesempurna mungkin sesuai dengan tarian yang dibawakan. Alhamdulillah telah selesai dibahas. Semoga video-video Ibu ini cukup membantu dalam pembelajaran kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.